Meski Irjen Verdi Sambo sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, namun publik masih bertanya-tanya. Penyalahgunaan wewenang adalah tindakan pejabat publik atau lembaga pemerintahan yang menggunakan kekuasaan secara tidak sesuai dengan aturan hukum atau tujuan kewenangan tersebut. Penyalahgunaan ini sering terjadi ketika kekuasaan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok, sehingga merugikan kepentingan publik. Bentuknya dapat berupa penyimpangan tujuan kewenangan, seperti menggunakan kekuasaan untuk hal-hal yang tidak diatur dalam hukum, ataupun melanggar prosedur administrasi yang telah ditetapkan. Di Indonesia, penyalahgunaan wewenang diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Seperti pada kasus Verdi Sambo menjadi salah satu contoh nyata penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang di Indonesia, di mana kekuasaan yang dimiliki Verdi Sambo menunjukkan dampak serius penyalahgunaan wewenang terhadap keadilan, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap instansi penegak hukum di Indonesia. Tapi mereka menyalahgunakan keperuntukan wewenangannya tersebut. Kritikan ini dilontarkan oleh Ketua IPB Sugeng Teguh pada Senin 8 Agustus 2022. Dikutip dari Tribunnews.com, Sugeng mengatakan bahwa dirinya mendeteksi ada sejumlah orang yang terlibat dalam geng tersebut. Sugeng mengatakan di dalam Satgasus tersebut termasuk diantaranya tersangka Baradae dan Brigadir R. Menurutnya 3 anggota Polres Jakarta Selatan dan 1 dari Polda Metro Jaya juga dari Satgasus. Sebelumnya, Inspektorat Khusus juga melakukan pemeriksaan terhadap 25 personel polisi terkait kematian Brigadir J. Kasus pembunuhan Brigadir Joshua mengungkap penyalahgunaan wewenang oleh Verdi Sambo. Sebagai perwira berpangkat Inspektur Jenderal, Sambo memanfaatkan jabatannya untuk merancang pembunuhan Brigadir Joshua, merekayasa tempat kejadian perkara, serta memanipulasi fakta dengan melibatkan bawahannya dalam skenario baku tembak palsu. Tindakan ini mencontohkan integritas Polri, merusak kepercayaan publik, dan menyerati budaya korupsi serta loyalitas kita di lingkungan Polri. Kasus ini menegaskan pentingnya reformasi dan pengawasan lebih ketat terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Verdi Sambo mengaku telah merencanakan pembunuhan Brigadir Joshua sejak dari Magelang. Perencanaan pembunuhan ini dikarenakan adanya amarah dan emosi setelah mendapatkan laporan dari istrinya, yaitu Putri Chandrawati, yang katanya telah dilecehkan oleh Brigadir Joshua. Verdi Sambo memerintahkan Richard Eliezer untuk menembak Joshua. Dalam perencanaan pembunuhan, Verdi Sambo juga memerintahkan Kuat Makruf dan Ricky Rizal untuk bersiaga menjaga apabila Joshua melawan. Setelah diperintahkan, Richard Eliezer melepaskan 3 atau 4 tembakan ke arah tubuh Joshua, dan Sambo sendiri yang akhirnya menuntaskan eksekusi dengan 1 tembakan ke arah kepala Joshua. Richard Eliezer mengaku takut menolak perintah atasannya yang memegang pangkat Jenderal Bintang 2 untuk menembak Joshua. Penembakan ini terjadi di rumah dinas Verdi Sambo, yaitu di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan.
istrinya telah dilecehkan, beliau melakukan pembunuhan berencana. Ia berusaha menghalangi, menghambat, dan menutupi proses hukum. Hal ini dilakukan agar Ferdi Sambo melakukan hukuman yang tidak berat. Tindakan mulia justru dilakukan oleh ajudannya, Richard Eliezer. Ia lebih memilih untuk berkata jujur, berpedoman kepada nilai dan prinsip etika. Sehingga terbukalah motif dari Ferdi Sambo yang menyeleweng dari nilai dan prinsip etika. Tindakan yang dilakukan oleh Ferdi Sambo benar-benar mencoreng marwah dan kehormatan institusi kepolisian. Perilaku semacam ini tidak hanya menjadi kepercayaan masyarakat, akan tetapi juga bertentangan secara mendasar dengan nilai prinsip-prinsip etika dalam birokrasi. Dalam pandangan deontologi, etika setiap individu memiliki kewajiban moral untuk bertindak sesuai dengan prinsip kebaikan dan keadilan. Institusi kepolisian yang seharusnya menjadi benteng kepercayaan dan penegakan hukum harus menjaga marwahnya dengan tidak menyalahgunakan kewenangan yang dipercayakan oleh masyarakat. Dengan adanya peristiwa tersebut, kepolisian berkomitmen untuk mengawal kejadian peristiwa ini hingga tuntas dengan kejadian fakta yang ada, dan hal ini dituntut untuk mengembalikan citra baik institusi kepolisian Republik Indonesia. Diisi oleh pejabat-pejabat utama, kemudian bintang 3, ada beberapa di dalamnya juga Adi Makayasa, sehingga tentunya saya yakin mereka akan serius, dan karena ini menyangkut pertaruhan institusi, mereka juga pasti akan melaksanakan tugas tersebut secara sungguh-sungguh. Dan ini menjadi upaya kita untuk membuktikan bahwa Polri serius, transparan, dan tentunya kita akan bertanggungjawabkan secara profesional dengan scientific crime, karena ini menjadi, mungkin keterangan bisa berubah, tapi yang namanya bukti yang saintifik itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, dan itu menjadi upaya yang harus bisa kita tampilkan pada saat proses persidangan. Dan alhamdulillah saat ini, di tengah ancaman yang ada, institusi kepolisian mengambil alih tindakan ini untuk meminimalisir adanya penurunan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Dengan hal ini, kepolisian berkolaborasi bersama dengan berbagai pihak terkait untuk mendukung bersama menuntaskan kasus yang ada. Dengan demikian kasus bisa segera disidangkan supaya semuanya menjadi Pelanggaran ini bukan hanya kesalahan pribadi, tetapi juga ancaman terhadap integritas lembaga dan nilai-nilai moral yang menjadi fondasinya. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai masyarakat untuk turut mengawasi, mengkritisi, dan menuntut akuntabilitas demi memastikan bahwa mereka yang diberi amanah untuk menjaga kekuasaan tetap menjunjung tinggi nilai etika dan tanggung jawab moral. Beberapa pelanggaran kode etik dalam kasus ini. Yang pertama, penyalahgunaan wewenang. Sebagai pejabat tinggi di Polri, Sambo menggunakan jabatannya untuk menutupi kejahatan yang ia lakukan, termasuk memanipulasi fakta dan perintah kepada bawahannya untuk mengaburkan penyelidikan. Yang kedua, memanipulasi dan rekayasa kasus. Sambo secara aktif menginstruksikan sejumlah personel Polri untuk merekayasa tempat kejadian perkara terkait pembunuhan Brigadir Joshua. Ia juga memasukkan laporan resmi demi melindungi kepentingannya.
Ketiga, melanggar prinsip profesionalisme dan netralisme. Tindakan Sambo melibatkan bawahannya dalam skandal ini, menunjukkan pelanggaran serius terhadap prinsip profesionalisme dan ketidakadilan dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat, merusak kepercayaan publik. Perbuatannya tidak hanya mencoreng nama baik Polri, tetapi juga memperparah krisis kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian yang sehat. Yang terakhir, penggunaan kekerasan di luar prosedur. Tindakan langsung yang dilakukan oleh Sambo, yakni merencanakan dan melakukan eksekusi terhadap Brigadir Joshua, adalah bentuk penggunaan kekerasan di luar kewenangan yang sah sebagai seorang aparat penegak hukum. Dampak dari kasus ini mengakibatkan Verdi Sambo dipecat dari Polri melalui sidang etik. Selain itu, ia juga dihukum berat dalam proses peradilan pidana. Peristiwa ini menjadi pengingat akan pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam tubuh Polri. Berdasarkan kasus ini harus menjadi titik balik untuk reformasi institusi kepolisian. Polri harus membuktikan komitmen terhadap profesionalisme, transparansi, dan keadilan demi memulihkan kepercayaan masyarakat. Penyalahgunaan wewenang adalah ancaman serius yang merusak kepercayaan publik terhadap institusi yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat. Ketika penguasa disalahkan untuk kepentingan pribadi, maka yang terkorbankan bukan hanya integritas individu, tapi juga nama baik lembaga yang menaunginya. Sudah saatnya para pemimpin dan penegak hukum yang ada di Indonesia berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai integritas, kejujuran, dan keadilan. Sebab tidak ada pangkat dan jabatan yang lebih tinggi daripada membangun kepercayaan kepada masyarakat lewat sikap konsisten dan transparan. Mari bersama-sama mendorong konsolidasi nilai moral di semua lini birokrasi, menegakkan prinsip-prinsip etika, dan melawan segala bentuk penyalahgunaan wewenang demi keadilan dan masa depan Indonesia yang lebih bersih dan berintegritas. Setiap pemimpin dan aparat penegak hukum harus berani bersikap tegas dan adil, tanpa pandang bulu, menjadikan kebenaran sebagai dasar setiap putusan. Ketegasan dan keadilan bukan hanya sekedar pilihan, tetapi kewajiban moral untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara benar dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir pihak. Hanya dengan inilah kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan dengan terwujudnya sebuah keadilan.